Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Perjalanan. Hari ini adalah hari Jumat 28 Oktober 2022. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Kuat di Masa Sulit. Kuat di Masa Sulit. Firman Tuhan terambil dalam Ayub pasal yang kedua ayat yang ke-10. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar menjadi pribadi kuat di masa sulit dengan cara merubah paradigma dan cara berpikir kami dan menilai kehidupan ini dengan cara benar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan, kuat di masa sulit. Kita sepakat dan sepaham bahwa penderitaan yang sangat luar biasa tidak ada yang sebanding dengan apa yang dialami oleh Ayub. Sehingga kisah Ayub menjadi kisah yang menjadi contoh tatkala ada orang-orang pribadi-pribadi, mungkin sahabat seperjalanan, anggota keluarga yang mengalami kesulitan. Kemudian kita perbandingkan dengan Ayub bahwa kita bukan apa-apa dan kita bukan siapa-siapa. Ayub benar-benar diambil semuanya dari hidupnya, bahkan dirinya sendiri pun juga dikatakan di dalam firman Tuhan digoda dengan cara luar biasa oleh iblis. Kalau boleh dikatakan bahwa pencobaan dan beban hidup Ayub itu berada di dalam titik yang paling berat. Selain tentunya Yesus yang paling utama, disalibkan untuk menebus dosa kita semua. Sahabat seperjalanan, kalau dikatakan kesusahan hidup, kesulitan yang dialami oleh sahabat seperjalanan, kira-kira berapa persen? Dan ini adalah salah satu cara untuk kita bisa menghadapi kesulitan hidup ini dengan kuat di masa sulit. Tatkala kita merasa sedemikian berat perjalanan hidup kita, sedemikian sulit kondisi ekonomi, kondisi rumah tangga, masa depan mungkin sakit penyakit. Namun ketika dibandingkan dengan Ayub, ternyata apa yang dialami oleh sahabat seperjalanan belum sampai 10% daripada kesulitan yang dihadapi oleh Ayub. Cara sudut pandang dan cara menilai yang sangat sederhana seperti ini, sahabat seperjalanan, menolong kita agar kita bisa melihat segala sesuatu dengan lebih objektif. Tatkala kita melihat kesusahan kita dibandingkan dengan Ayub, yang ternaknya, yang keluarganya, yang semuanya terampas dan diambil. Kita bukan apa-apa. Kita bukan siapa-siapa dengan penderitaan yang dialami oleh Ayub. Hanya sekian persennya saja. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita bisa kuat di masa sulit? Bahwa selain kita sangat jauh dengan penderitaan kesulitan dari Ayub, bahwa kita diberikan kekuatan oleh Allah. Kita diberikan pendampingan. Kita disanggupkan untuk melewati kesulitan yang sesulit apapun. Kita disanggupkan. Dan kita akan melewati semuanya dengan mengalami kemenangan demi kemenangan. Sekalipun problemnya seperti yang dialami oleh Ayub, hadir. Kemudian menerpa kita, menyentuh kita. Terambil apa yang kita miliki satu demi satu. Dan yang paling berat sebetulnya adalah bagian yang ketiga, yaitu tatkala orang yang kita harapkan mendukung, pribadi yang selama ini kita cintai, kita kasihi, hidup dan mati kita perjuangkan, yaitu keluarga, dalam hal ini Ayub dengan istrinya. Tetapi apa yang dikatakan oleh istrinya tatkala Ayub mengalami kesulitan yang sangat luar biasa? Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Yang dikatakan oleh istri Ayub adalah kutukilah Allahmu dan matilah. Sangat dimengerti. Ayub yang sedemikian sabar kemudian berkata kepada istrinya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Ini bagian daripada kesimpulan. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya.
Mengapa dikatakan dengan bibir tidak dengan hati? Karena mengucapkan bahwa engkau berbicara seperti perempuan gila. Ini bukan penghinaan kepada istrinya, namun mengingatkan bahwa cara berbicara daripada istrinya tidak dipikir. Namanya orang gila itu tidak ada dipikir. Apa yang terasa, apa yang diucapkan, apa yang menjadi kehendak, itu juga yang akan dilakukan. Itu kurang lebih orang gila. Dia tidak mengerti aturan, dia tidak paham, tidak mampu mengurus dirinya sendiri, tidak terkoneksi, tidak bisa melihat segala sesuatu secara objektif, secara holistik. Tidak paham istrinya hal itu. Alkitab mengatakan dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Tidak hanya itu, Ayub memang tidak berbuat dosa juga dalam hal ini, dalam seluruh kehidupannya. Dia adalah orang saleh yang firman Tuhan katakan, dari penjelajahan mengelilingi dan menjelajahi bumi, iblis mengatakan tidak pernah aku melihat orang sesaleh dia. Itu yang dikatakan. Yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan, ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau akan telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan. Percakapan antara Allah dan iblis. Sahabat seperjalanan, setelah kita menyimak ada 3 poin yang disebutkan tadi. Di manakah posisi kita? Terkadang hal sederhana saja, hal yang sebetulnya bukan masalah terlalu berat, lalu kita buat menjadi seakan-akan berat. Kita bersikap playing victim. Kita merasa diri korban. Dalam kesemuanya itu, sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, bahwa kesusahan, hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang kita anggap buruk, pada dasarnya adalah untuk menguatkan kita. Seseorang yang ada di dalam mobil tidak pernah berjalan, tidak pernah akan kuat kakinya. Namun seseorang yang terbiasa berjalan kaki, menempuh kesulitan, bahkan mendaki dan turun gunung, dia akan punya kaki yang kuat. Seseorang yang mengalami kegelapan, dia belajar bagaimana menemukan terang. Namun seseorang yang hidup senantiasa dalam keadaan terang benderang, dia tidak pernah menghargai apa itu yang namanya terang, dan dia tidak pernah menciptakan apa yang namanya api, apa yang namanya lampu. Dalam kegelapanlah kemudian Thomas Alva Edison menemukan lampu pijar. Dalam kesulitan perjalananlah kemudian ada orang yang mampu menemukan yang namanya pesawat terbang. Di dalam sakit yang dialaminya kemudian timbul berbagai macam perkembangan daripada kedokteran, sehingga kita mendapatkan obat-obat untuk bisa menyembuhkan sakit penyakit yang dialami. Bahwa kesusahan itu menimbulkan banyak berkat bagi orang yang melihat segala sesuatunya secara benar dan dari sudut pandang Tuhan. Sahabat seperjalanan, dengan uraian-uraian yang disebutkan hal dari 3 hal tadi, dan kemudian bagian akhir bahwa kesulitan itu memberikan dampak perkembangan, dampak efektifnya kehidupan, dampak penemuan-penemuan, dan buat kemajuan dan kebaikan buat semua pihak. Pada dasarnya tidak ada yang namanya kesulitan itu untuk merusakkan kehidupan kita. Dengan demikian sahabat seperjalanan, ingatlah, rancangan Allah adalah rancangan damai sejahtera, bukanlah rancangan kecelakaan. Dan Tuhan akan menolong kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang kuat di masa sulit dalam kondisi apapun. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang sudah kami baca, sehingga kami menjadi pribadi yang kuat di masa sulit, dengan melihat semua ada dalam rancangan Allah setiap kesusahan hidup yang kami alami. Mau berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berharap, memohon sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan, tetap kuat di masa sulit-sulit. Shalom.